Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khairunisa Arifani akan menjelaskan tentang periodisasi zaman prasejarah Indonesia. Dalam sejarah, waktu merupakan unsur yang sangat esensial, sehingga pembagian waktu berdasarkan periodisasi merupakan pilihan yang sangat baik. Dengan demikian, diharapkan uraian tentang kejadian dan peristiwa dalam sejarah dapat lebih bersifat kronologis. Sekitar tahun 1836, seorang ahli sejarah dari Denmark, J.J. Thomsen, mengemukakan periodisasi zaman prasejarah atau praaksara. Dia membagi zaman prasejarah atau praaksara menjadi 3 zaman, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Konsep periodisasi zaman prasejarah atau praaksara Indonesia juga terpengaruh oleh pendekatan model Thomsen ini. Pakar sejarah dari Indonesia, R. Soekmono, membagi zaman prasejarah Indonesia menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu yang pertama yaitu zaman Paleolitikum, yaitu zaman batu tua. Di zaman ini disebut masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal. Zaman batu tua berlangsung pada 50.000 sampai 10.000 Masehi. Zaman praaksara ini disebut sebagai zaman batu tua karena pada saat itu manusia menggunakan alat-alat batu yang masih dibuat secara kasar dan sederhana. Pada zaman praaksara ini, manusia itu hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dalam kelompok kecil, yaitu sekitar 10 sampai 15 orang hanya untuk mencari makan. Pada zaman praaksara ini, manusia hanya mengenal berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka belum mulai memasak atau bercocok tanam. Mereka itu berlindung dari alam dan hewan buas dengan tinggal di dalam gua. Pada masa ini, manusia purba sudah mengenal api. Nah, berdasarkan penemuan fosil, manusia purba yang hidup di zaman Paleolitikum antara lain ada Pithecanthropus erectus, ada Meganthropus paleojavanicus, Homo erectus, ada Homo soliensis, Homo wajakensis, dan Homo floresiensis. Di Indonesia sendiri, khususnya di Jember, berdasarkan asumsi di era Paleolitikum, terbagi menjadi 3 periodisasi, yaitu awal, tengah, dan akhir, di mana terdapat beberapa peninggalan yang menjadi bukti akan hal tersebut. Berdasarkan daerah penemuannya, hasil kebudayaan zaman Paleolitikum dikelompokkan menjadi: yang pertama, ada kebudayaan Pacitan. Ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1935. Alat yang ditemukan di sini yang pertama ada kapak genggam. Alat pemotong serupa kapak tapi tidak bertangkai, dan ini diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia jenis Meganthropus. Ada kapak perimbas. Ini ditemukan di Gombong, Sukabumi, untuk merimbas kayu, memahat tulang, dan sebagai senjata. Diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia Pithecanthropus. Untuk selanjutnya ada kebudayaan Ngandong. Alat hasil kebudayaan Ngandong ditemukan di daerah Ngandong, Ngawi, Jawa Timur. Alat yang ditemukan berupa peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk rusa, dan diperkirakan digunakan sebagai alat penusuk, belati, atau mata tombak. Zaman yang kedua ada zaman Mesolitikum, zaman batu tengah, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Merupakan peralihan dari zaman Paleolitikum dan Neolitikum. Manusia pendukungnya yaitu bangsa Papua, Melanozoid. Manusia mulai hidup semi menetap di gua-gua yang disebut Abris Sous Roch. Pada zaman Mesolitikum, laki-laki berburu dan perempuan tinggal di gua untuk menjaga anak dan memasak. Hasil budaya yang ditemukan pada zaman Mesolitikum yaitu ada Jokkenmodinger. Ini berasal dari bahasa Denmark. Jokken yang berarti dapur dan modding berarti sampah.
Joken Modinger adalah sampah-sampah dapur berupa tumpukan kulit kerang. Joken Modinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera. Penemuan hasil budaya dari Joken Modinger adalah pebble, kapak genggam, kapak pendek, dan pipisan. Pipisan merupakan batu penggiling yang digunakan untuk menggiling makanan dan menghaluskan cat merah yang berasal dari tanah merah. Cat merah ini diperkirakan digunakan untuk kepentingan religius dan ilmu sihir. Untuk penemuan selanjutnya ada Abris Sausroch. Manusia pada zaman ini tinggal di gua-gua pada tebing pantai yang dinamakan Abris Sausroch. Hasil budaya yang ditemukan dari gua-gua tersebut yaitu peralatan dari batu yang telah diasah serta peralatan dari tulang dan tanduk. Ini banyak ditemukan di Gua Lawa, Sampung, Ponorogo, Jawa Timur. Karena itu disebut sebagai Sampung Bone Culture. Abris Sausroch juga banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan. Untuk zaman selanjutnya ada zaman Neolitikum, zaman batu baru atau batu muda. Di sini dikatakan masa bercocok tanam. Kehidupan manusia pada zaman praaksara ini sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah. Jenis manusia yang hidup pada zaman ini yaitu Homo sapiens, ras Mongoloid, dan Australomelanosoid. Mereka juga sudah mengenal bercocok tanam, tetapi masih melakukan perburuan. Mereka juga sudah dapat menghasilkan bahan makanan sendiri atau food producing. Hasil budaya peninggalan pada zaman ini, pembuatannya sudah lebih sempurna, lebih halus, dan disesuaikan dengan fungsinya. Alat-alat pada masa ini banyak digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman Neolitikum yaitu yang pertama ada kapak lonjong. Alat dari batu yang diasah berbentuk lonjong seperti ini. Diperkirakan digunakan dalam menebang pohon. Peninggalan ini banyak ditemukan di Indonesia bagian timur seperti Minahasa dan Papua. Penemuan selanjutnya ada kapak persegi. Berbentuk persegi panjang atau trapesium mirip dengan cangkul. Digunakan untuk kegiatan persawahan. Ukuran besar sering disebut beliung atau pacul. Yang berukuran kecil disebut tarah dan digunakan untuk mengerjakan kayu. Persebarannya di daerah Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Untuk zaman yang terakhir ada zaman Megalitikum, zaman batu besar. Kebudayaan pada zaman Megalitikum diperkirakan berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman Perunggu. Manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar. Mereka telah membuat berbagai macam bangunan batu untuk kepentingan upacara keagamaan dan mengubur jenazah. Manusia pendukung pada zaman ini didominasi oleh Homo sapiens. Menurut von Heine-Geldern, kebudayaan Megalitikum menyebar ke Indonesia melalui dua gelombang. Yang pertama adalah Megalitikum tua, yaitu sekitar 2500 sampai 1500 Masehi yang menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi. Contoh bangunan Megalitikum adalah menhir, punden berunda, dan arca-arca statis. Sedangkan masa Megalitikum muda menyebar pada zaman Perunggu dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson. Contoh bangunan Megalitikum adalah peti kubur batu, dolmen, waruga, sarkofagus, dan arca-arca dinamis. Menhir, tiang atau tugu batu untuk pemujaan dan peringatan akan roh nenek moyang. Menhir banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Sulawesi Tengah. Punden berunda, bangunan yang tersusun bertingkat, berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Punden berunda bertingkat 3 yang memiliki makna tersendiri. Tingkat pertama melambangkan kehidupan saat masih di kandungan ibu. Tingkat kedua melambangkan kehidupan di dunia. Dan yang tingkat ketiga itu melambangkan kehidupan setelah meninggal.
Apung dan berundak ditemukan di daerah Lebak, Sibeduk, Banten Selatan. Dolmen, meja batu, tempat meletakkan sesaji untuk persembahan pada roh nenek moyang. Dolmen yang merupakan tempat pemujaan ditemukan di Telaga Mukmin, Sumberjaya, Lampung Barat. Di bawah dolmen sering ditemukan kubur batu untuk meletakkan mayat. Sarkofagus, peti kubur batu yang terdiri dari wadah dan tutup. Pada ujungnya terdapat tonjolan. Sarkofagus memiliki jenis bentuk dan ornamen yang berbeda. Di dalamnya ditemukan tulang-tulang manusia dan bekal kubur berupa periuk, beliung persegi, perhiasan, dan perunggu dan besi. Sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali. Zaman selanjutnya yaitu zaman logam. Zaman logam disebut juga sebagai zaman perundagian karena di masyarakat timbul golongan undagi yang terampil dalam melakukan pekerjaan tangan. Pada zaman ini, manusia purba sudah mulai mengenal teknologi dan pertukangan dengan membuat peralatan yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Manusia sudah mulai membuat alat dari logam seperti perunggu dan besi. Ada dua teknik pembuatan alat logam, yaitu dengan cetakan batu dan dengan cetakan tanah liat dan lilin. Zaman logam itu dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Namun, zaman tembaga tidak terjadi di Indonesia. Zaman tembaga. Zaman tembaga merupakan awal manusia mengenal logam. Tembaga digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat peralatan. Indonesia diperkirakan tidak terpengaruh dengan zaman tembaga karena sampai sekarang belum ada ditemukan peninggalan sejarah dari zaman tembaga di Indonesia. Selanjutnya, ada zaman perunggu. Pada zaman ini, manusia membuat alat dengan bahan dasar perunggu. Peninggalannya ada candrasa, kapak corong, dan nekara. Candrasa adalah sejenis senjata yang ditemukan di Bandung dan diperkirakan digunakan untuk keperluan upacara. Selanjutnya ada kapak corong, yaitu alat yang digunakan pada upacara adat yang berbentuk seperti corong. Ini ditemukan di Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Selanjutnya ada nekara, berbentuk seperti dandang terbalik yang digunakan untuk upacara ritual, khususnya sebagai pengiring upacara kematian, upacara memanggil hujan, dan sebagai genderang perang. Selanjutnya, ada zaman besi. Manusia telah mampu membuat peralatan yang lebih sempurna dengan bahan besi, yaitu dengan meleburkan biji besi dan menuangkannya ke dalam cetakan. Hasil peninggalan zaman praaksara pada zaman besi itu ditemukan di Indonesia, yaitu seperti mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, cangkul, dan lain sebagainya. Mata kapak digunakan untuk membelah kayu dan mata sabit digunakan untuk menyambit tumbuh-tumbuhan. Benda-benda tersebut ditemukan di Gunung Kidul, Yogyakarta, Bogor, Besuki, dan Jawa Timur. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai periodisasi zaman prasejarah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.